kita harus bisa ya menjalankan bisnis itu dengan enjoy, benar nggak? Kita harus bisa menjalankan bisnis ini dengan punya satu kenikmatan sendiri gitu. Kalau kita nggak menikmati, kita nggak bisa fall in love dengan bisnis kita, ya juga repot ujung-ujungnya gitu ya. Kita nggak bisa maksimal, kita nggak bisa kerja itu dengan sepenuh hati kita, nah itu ya. Nah, saya ingin tanya dulu buat teman-teman semua yang udah hadir nih, beberapa teman-teman kita yang sudah hadir ya, teman-teman Bu Susi, Bu Elina, Pak Faisal, teman-teman semua yang lain yang sudah ada di sini. Saya ingin tanya, menurut Anda sendiri sudah jatuh cinta nggak sih dengan pekerjaan Anda? Yuk, saya ingin tanya dulu sama Anda. Yuk, tulis di kolom chat. Halo, Pak Raffi. Ya, waduh nih, apa kabar di Samarinda? Ibu gimana? Bu Linda sehat? Ya, ya, saya ingin tanya dulu sama Anda. Apakah Anda sekarang sudah merasa Anda jatuh cinta dengan pekerjaan Anda? Nah ini, ya pertanyaan saya. Yuk, silakan dijawab yuk. Ya, Mas, yang Anda rasakan saat ini, Anda sudah enjoy nggak? Anda sudah menikmati nggak dengan pekerjaan Anda? Yes, Pak Raffi. Ya, halo, ini anak muda luar biasa nih ya. Halo, halo, ya. Oke, yuk silakan diketik yuk di kolom chat. Menurut Anda sudah jatuh cinta nggak sih dengan pekerjaan Anda saat ini? Sangat jatuh cinta dengan pekerjaan saya. Good. Ya, Bu Susi sekarang kerjain apa, Bu Susi? Boleh tolong juga komentar di chat ya. Saya ingin tahu mungkin sudah ada yang berubah, sudah mendarah daging. Waduh, Pak Benego juga tolong tulis supaya teman-teman tahu ya kerjaannya apa sih kalian ya. Pak Anggoro ya, selamat bergabung ya, sehat Bu Linda ya, Bu Pak Raffi. Oke, good ya. Nah, Pak Raffi sendiri sudah jatuh cinta belum dengan pekerjaannya? Bu Rini ya, Bu Rini Cahya, halo, selamat malam ya. Sangat enjoy kata Pak Faisal Rida. Wah, luar biasa ini ya. Oh, luar biasa. Saya ingin Anda tulis di kolom chat pekerjaan Anda apa sih sekarang ya. Saya ingin tahu. Beberapa saya sudah tahu sih. I love my job kata Bu Rini ya. Itu yang luar biasa. Berarti ya Anda sudah ada di tempat dan di tempat yang semestinya begitu ya, menurut saya. Sangat jatuh cinta dari lahir. Wow. Ya, good. Yuk yang lain teman-teman silahkan tulis yuk pekerjaan Anda apa sih di kolom chat di bawah ya. Pak Raffi, Susi, Bu Susi ya, Bu Rini ya, ada teman-teman juga nih ya, ada Bilnom 27 nih. Mohon maaf siapa nih ya, nggak apa-apa. Ya, oke, ya selamat bergabung. Silahkan tulis pekerjaan Anda apa sih saat ini dan apakah Anda sudah enjoy, Anda sudah mencintai pekerjaan Anda. Itu yang saya ingin tanyakan ya. Saya bisnis online, oke, VJ aksesoris good dan jadi relawan korban banjir. Wow, ini nggak sembarangan ini. Menjadi relawan zaman sekarang perlu hati yang ingin membantu ya, nggak sembarangan. Halo Bu Jenny, ya selamat bergabung. Mudah-mudahan kita semua bisa stay tune ya. Walaupun ada sinyal buruk, keluar masuk lagi deh gitu ya. Cuma 45 menit aja ke depan kita ngobrol-ngobrol ya. Kemudian ada Pak Suwandi ya, saya wave dulu. Halo Pak Suwandi ya. Oke ya, teman-teman yang lain sudahkah tulis pekerjaan Anda apa? Ya, selain Bu Susi ya, bisnis online dan menjadi relawan. Ya, atau menjadi relawan COVID mungkin. Ngeri juga ya jadi relawan COVID ya zaman sekarang. Oke, mau jadi tim kesehatan di gereja, di tempat ibadah, good banget. Halo, Bu Jenny Tai, ya. Halo, ya. Oke, silahkan tulis ya, apa pekerjaan Anda dan sudahkah Anda jatuh cinta dengan pekerjaan Anda hari ini? Sebelum kita masuk ke topiknya, ya, hari ini saya ingin tahu dulu. Ya, saya di Sekwis good, ya, dan di properti good, Bu Jenny Tai, ya. Tadi belum jawab, sudah jatuh cinta belum, Bu? Bukan jatuh cinta sama pasangan ya. Kalau pasangan harusnya sih pasti gitu ya, karena ini kita spesial Valentine kan gitu ya, mau tidak mau begitu. Oke, Bapak Ibu semua, jadi malam hari ini kita akan sama-sama sharing begitu ya tentang kenapa sih kita harus jatuh cinta dengan pekerjaan, dan saya akan kasih 5 pertanyaan yang menurut saya sendiri ini sebuah checklist Bapak Ibu buat saya, bahwa ini yang membuat saya juga sampai sekarang berdarah-darah habis-habisan jalankan usaha atau pekerjaan yang saya lakukan Bapak Ibu ya. Sudah fall in love ya. Oke, lebih fall in love di properti, it's okay Bu ya, di mana saja. Oke, Bu Cindy, halo, selamat malam ya. Oke, teman-teman yang lain juga ya, mungkin masih di jalan, mungkin masih pada dinner sama keluarga, it's okay. Berapapun kita sharing ya. Nah, kenapa sih Bapak Ibu kita harus jatuh cinta dengan pekerjaan? Saya akan masuk dulu sebelum ke 5 pertanyaan checklist saya adalah kenapa kita harus jatuh cinta dulu. Ya, pertama adalah Bapak Ibu, kalau kita jatuh cinta dengan pekerjaan kita, ya kita itu bisa full heart mengerjakan bisnis kita Bapak Ibu. Ya, tanpa mengenal lelah, waktu, kapan aja kita sepenuh hati. Ya, halo malam ya, Cindy ya. Malam Koko ya. Udah jadi Koko. Oke ya, jadi memang kita harus full heart ya.
Kalau kita jatuh cinta, kita akan full heart mengerjakan usaha pekerjaan kita apapun yang terjadi. Ada tantangan, ada hambatan, kita akan go terus gitu ya. Kita nggak akan serta-merta cepat menyerah. Terus kemudian yang kedua, Bapak Ibu ya, kenapa kita harus juga ada hubungannya mungkin dengan full heart, dan juga kenapa kita harus jatuh cinta dengan pekerjaan kita, supaya kita ini bisa manjang begitu ya teman-teman semua, Bapak Ibu. Jadi kita punya bisnis nggak cuma segera 1 tahun 2 tahun bubar begitu, ganti lagi bisnis yang lain ya, tapi bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bahkan sampai kita tua, sampai kita usia kita sampai pensiun, bahkan lebih gitu, sampai usia rambut kita tua gitu ya, menua begitu, sampai 70 80, sampai Tuhan panggil kita masih bisa kerja ya. Maka itu kita perlu jatuh cinta. Kalau nggak jatuh cinta dengan pekerjaan, nggak mungkin deh Bapak Ibu, betul ya. Mungkin teman-teman juga mudah-mudahan setuju dengan saya ini ya gitu. Jadi kita bisa manjang, kita bisa full heart, kita bisa manjang. Yang terakhir, kenapa kita mesti jatuh cinta menurut saya pribadi sebagai pembukaan ya, supaya kita itu bisa bekerja mendarah daging, menyatu dengan pekerjaan kita ya. Sama seperti suami istri, pasangan, pacaran, kalau Anda nggak jatuh cinta, contoh dijodohin mungkin sama orang begitu ya, ya dijodohin bisa aja sih lama-lama jatuh cinta begitu ya, bisa aja. Tapi banyak kan kasusnya karena terpaksa begitu ya. Kalau terpaksa otomatis jadinya nggak bisa Bapak Ibu kita mendarah daging, kita nggak bisa menyatu dengan pekerjaan kita, maksudnya begitu. Sama seperti hubungan suami istri juga begitu ya, atau pasangan nggak jatuh cinta dipaksa ya juga susah. Mau bagaimana caranya kita bisa melakukan yang namanya hubungan jangka panjang, bisa full heart ya. Oke, KD Sport, wah ini kayaknya dari Pak Dani nih ya, karyanya apparel join nih ya. Oke, dan juga kita mau tidak mau kita harus bisa ujung-ujungnya adalah mendarah daging, menyatu dengan pekerjaan kita ya. Oke, halo Mas Danang, ini dari Solo ya. Oke, masih teman-teman baru join, keluar masuk gak apa-apa, mudah-mudahan bisa stay tune terus ya. Oke, nah Bapak Ibu, jadi itu 3 alasan yang sebenarnya penting sih menurut saya kenapa kita harus jatuh cinta ya dengan pekerjaan. Tapi saat ini saya ingin tanya sama Anda, seperti janji saya dan judul di hari ini, Bapak Ibu semua, ada 5 pertanyaan. Ya, berani nggak Anda buktikan bahwa betul-betul Anda jatuh cinta tadi tuh ya. Bu Susi bilang wah udah enjoy banget ya, udah jatuh cinta banget, good ya, which is bagus. Tapi kita cek sama-sama, kita lihat checklistnya dari pertanyaan saya ini, apakah betul-betul Anda sudah jatuh cinta dengan pekerjaan Anda, Bapak Ibu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, yang penting sekali Bapak Ibu, yang saya juga lihat dan ini sangat-sangat penting di awal pertanyaan pertama. Yes, oh habis belajar ya Mas Danang ya. Oke, good, nggak apa-apa. Mudah-mudahan stay tune terus ya sama dengan kita di sini ya. Ya, banyak teman-teman yang punya acara tapi it's okay ya. Kita di sini live, kita bagi-bagi ilmu aja ya. Oke, nah pertanyaan pertama buat saya kepada Anda semua adalah, apakah pekerjaan Anda saat ini, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, sudah sesuai dengan passion Anda saat ini? Itu yang pertama. Ya, kalau jawaban Anda yes, berarti itu adalah satu checklist yang sangat-sangat bagus sekali. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita perlu ada passion di bidang yang kita kerjakan saat ini. Kalau kita nggak ada passion ya di sana, itu akan susah. Passion jadi ada suatu dorongan dari dalam, memang Tuhan sudah ciptakan Anda untuk ini begitu. Nah itu memang nggak gampang, I know begitu ya, untuk mendapatkan ya apakah ini sesuai dengan passion Anda. Cuma persyaratannya cuma satu Bapak Ibu, Anda menyatakan bahwa ini passion Anda atau tidak, adalah yang paling simple ya. Nggak apa-apa ya, telat masuk it's okay ya, kita sharing aja kok malam ini ya. Oke, Pak Kris ya, oke ya. Dan tandanya apa sih kita menyatakan bahwa pekerjaan kita ini adalah sebuah passion kita? Ya, tandanya satu Bapak Ibu, bahwa ketika kita menjalankan, kita bekerja sehari-hari, ya bangun pagi, kita kerja, ketemu hambatan dan lain-lain, selalu ada yang namanya peace atau damai sejahtera. Ya, itu yang saya juga alami. Banyak tantangan, banyak hambatan, banyak kesulitan Bapak Ibu semua di dalam membangun dunia training. Dulu saya pernah di bisnis jaringan, saya juga ada di dalam bekerja juga begitu ya, dan selalu ada masalah, ada tantangan begitu Bapak Ibu. Tetapi ketika kita membangun pekerjaan dan bisnis kita, ketika walaupun ada hambatan, ada satu kedamaian tetap itu yang menyertai kita, itu tandanya. Dan Anda enjoy, tadi makanya saya bilang di awal, Anda enjoy nggak dengan pekerjaan? Anda tetap nyaman, Anda enjoy, Anda bisa menikmati pekerjaan Anda Bapak Ibu. Nah itu adalah satu pertanda yang sangat bagus sekali bahwa
Anda betul-betul ada di tempat di mana Anda semestinya dilahirkan. Passion Anda ada di situ. Ya, jadi gimana caranya juga saya menemukan passion selain adanya damai sejahtera, selain adanya mungkin ya ketenangan, comfort, ya kenyamanan. Ya kita juga bisa melihat dari mungkin keahlian kita, ya. Oke, halo Pak Agung Fatwa. Wow, ini teman kerja saya nih ya. Luar biasa ya. Halo Pak Agung ya. Kita ngobrol-ngobrol santai aja ya. Oke, jadi kita melihatnya dari mana? Yaitu dari situ ya. Ketika Tuhan menciptakan kita, kita dilahirkan, kita bertumbuh. Apa yang menjadi hobi kita? Mungkin bisa mulai dari situ. Apa yang menjadi hobi kita? Apa yang menjadi satu membuat kita enjoy aktivitas apa? Nah, itu bisa berangkat dari situ. Sehingga membuat kita bertemu dengan passion kita apa. Bapak Ibu, karena setiap orang itu sudah diciptakan Tuhan kan berbeda-beda. Ada orang yang pinter acting, maka dia jadi artis, begitu ya. Halo Bu Linda, selamat malam ya. Ada orang yang memang pintar misalkan mempengaruhi orang lain, dia pintar menjual, maka dia jadi seorang salesman yang sukses. Ada orang yang pintar memanage orang, Bapak Ibu, memimpin, begitu, maka dia bisa menjadi seorang leader, menjadi manajer, menjadi direktur. Ada orang yang sangat ahli mungkin dalam hal pengelolaan keuangan, maka dia menjadi seorang insurance agent misalkan, mungkin dia menjadi seorang bisa dibilang konsultan keuangan begitu ya, atau perpajakan. Nah, beda-beda. Nah, kita harus bisa melihat daripada passion kita dulu. Makanya pertanyaan pertama, checklist saya ya, buat Anda membuktikan Anda cinta dengan pekerjaan Anda atau enggak adalah apakah pekerjaan Anda saat ini sudah sesuai dengan passion Anda. Itu pertanyaan saya yang pertama. Ya, Bapak Ibu akan sangat menderita sekali kalau kita bekerja tidak sesuai dengan passion kita. Aduh, luar biasa itu Bapak Ibu. Ibarat saya, Bapak Ibu ya, saya suka hobi saya nyanyi, misalkan gitu, saya suka ngajar, saya suka training, tapi saya disuruh main gitar, begitu ya, saya suruh harus di belakang back office terus, jadi akunting gitu, itu menderita buat saya Bapak Ibu, karena saya orangnya nggak suka di belakang layar gitu, saya orangnya suka belakang layar oke, maksud saya untuk memprepare sesuatu, tapi saya lebih suka ketemu orang. Saya lebih suka bercengkrama, seperti saya ketemu Anda malam ini happy banget begitu ya, bisa ngobrol-ngobrol sama Anda begitu ya. Oke, ada lagi yang join nih, Ordinary Being ya, ada Pak Franky juga ya, selamat malam ya. Oke ya, jadi itu kita harus bisa menemukan. Jadi indikator dari passion ini apa? Kita cari, kita lihat apa yang memang menjadi keahlian kita, apa yang memang menjadi satu hobi kita, bisa berangkat dari situ ya, sesuai passion, good ya Pak Mas Danang ya. Jadi apakah itu sudah kita tanyakan buat diri kita. Jadi jangan membuat diri kita menderita lah, kalau nggak sesuai passion bahaya Bapak Ibu ya, nggak akan works, nggak akan jalan begitu. Ini seperti kalau kita pacaran, seperti kayak kita mungkin ingin meminang istri atau suami kita begitu ya, itu tuh seperti kalau nggak ada passion tuh nggak ada seperti nggak ada satu hati gitu untuk bisa mencintai dia begitu ya, itu seperti itu. Dan adanya passion artinya ada satu apa sih, ibaratnya tuh kalau hubungan pacaran tuh jadi kayak ada connect-nya gitu ya, suka ada gitu ya, waduh kok kita bisa connect sama dia gitu ya, kita bisa tiba-tiba kalau orang bilang nih ada satu kayak hubungan yang khusus gitu ya, yang nggak bisa diketahui dari mana, tapi kita pokoknya nyaman sama dia begitu, kita enjoy sama dia. Nah itu juga sama pekerjaan juga by the way seperti itu, walaupun ada tantangan, I know, walaupun banyak hambatan, tetapi kalau kita bekerja dengan passion kita, di mana kita berada, memang kita diciptakan untuk hal itu, maka akan sangat enjoy sekali Bapak Ibu. Yes ya, silakan ditanya ya, apakah betul-betul pekerjaan Anda saat ini sudah sesuai dengan passionnya. Betul, klik. Betul, aduh gua udah lama nih, udah lama menikah, udah 8 tahun, pacaran 2 tahun, jadinya lupa gitu ya, udah klik, bener Susi ya, udah klik ya, klik. Kalau kata kartun itu Transylvania katanya ada zingnya gitu ya, itu bahasa yang nggak tahu lah, itu bahasa slang bule lah, ada zing katanya gitu, tapi betul pada intinya adalah kita harus klik sama orang tersebut. Thank you Susi ya, ini rekan saya dari Semarang, luar biasa ya, lama saya nggak ke Semarang ya. Oke, jadi ada kliknya gitu ya, kita juga mesti klik sama pekerjaan kita begitu ya. Nah, number 2 Bapak Ibu, nomor 2 ya, pertanyaan pertama kalau Anda sudah jawab, silakan Bapak Ibu jawab di komentar, apakah pekerjaan Anda sudah sesuai dengan passion Anda. Yuk silakan tulis ya. Kalau berusaha menciptakan passion di bidang baru, mungkinkah? Mungkin Mas Danang, mungkin. Nanti saya akan bahas di kelima. Makanya dari 5 pertanyaan ini yang paling penting sebenarnya menurut saya adalah yang kelima.
Ya, menurut saya yang paling penting yang kelima. Maka dari semua checklist ini belum tentu kita harus 5-5-nya di checklist terus akhirnya kita jadi sukses gitu, enggak juga. Ya mungkin 3 atau 4 checklist saja sudah cukup sebenarnya membuat Anda sukses. Tapi semakin banyak pertanyaan yang bisa Anda jawab dengan kata ya atau checklist yang Anda contreng, itu akan semakin works gitu ya. Cinta Anda tuh akan semakin dalam begitu dengan pekerjaan ini ya. Semakin klik kalau kata Susi gitu ya dengan pekerjaan ini ya. Ya, thank you Mas. Nanti kita bahas di number 5 ya. Pertanyaan kelima ya. Oke. Nah, yang kedua adalah Bapak Ibu yang saya juga ingin bagikan sama Anda. Sebuah pekerjaan itu Anda tandanya jatuh cinta dengan pekerjaan tersebut, falling in love dengan pekerjaan tersebut, dengan bisnis Anda yang Anda kerjakan saat ini. Tandanya adalah apa? Kalau bisnis itu bisa menghasilkan, Bapak Ibu. Bisa menghasilkan buat diri Anda sendiri, bahkan bisa menghasilkan artinya apa? Ini ada hubungannya dengan membangun goal. Anda tahu ya, di membangun goal itu kan ada SMART, ya, specific, measurable, achievable, ya, reasonable, dan ada timetable. Nah, ini hubungannya dengan kata yang kita sebut dengan achievable, A-nya. Ya, oke ya. Oke, jadi ada hubungannya dengan achievable-nya. Halo Pak Mandra Gunawan. Wow, ini rekan saya ya. Kemarin kita baru IG live bareng ya. Minggu-minggu kemarin ya. Oke, thank you sudah gabung. Mudah-mudahan bisa terus ya. Oke, nah jadi berikutnya adalah kita akan dilihat dari apanya. Pertanyaan yang kedua ini adalah apakah bisnis Anda bisa achieve goal Anda atau enggak. Nah, maksudnya gimana Pak? Achievable menuju kepada goal kita. Ya, artinya gini, kita harus lihat impian kita, goal kita setinggi apa, sebesar apa. Bisa nggak sekarang pekerjaan Anda saat ini mencapai itu semua? Paham ya maksud saya? Pekerjaan Anda di sini, dan kemudian ini adalah goal Anda. Bisa nggak pekerjaan, potensi daripada pekerjaan Anda, bisa nggak mesin yang diciptakan dari pekerjaan Anda, hasil rupiahnya, bisa mencapai semua dream Anda? Kalau yes, Bapak Ibu, bisa achievable, bisa menghasilkan sesuatu buat Anda semua dan keluarga, dan bisa mencapai step by step menuju kepada impian Anda, itu good banget. Itu tandanya Anda akan semakin jatuh cinta. Nah, itu pertanyaan yang kedua. Karena apa, Bapak Ibu? Tidak semua bisnis pada kenyataannya bisa mencapai semua impian. Ada bisnis yang mungkin hanya menghasilkan sekian rupiah aja. Contoh, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak mengesampingkan satu profesi tertentu. Contoh misalkan tukang becak begitu ya. Tukang becak sebesar-besarnya si Bapak atau si Abang mengayuh Bapak Ibu, ya mungkin hasilnya mentok berapa zaman sekarang? Mungkin 2 juta, 3 juta. Apakah bisa dia menghasilkan sampai 100 juta setiap bulan? Menurut saya kalau dia ngebeca sendiri nggak bisa. Kecuali dia jadi bandar becak. Itu beda lagi. Jadi pengusaha becak itu beda lagi. Mungkin bisa capai begitu ya 100 juta setiap bulan. Wong dia punya anak buah banyak begitu bandar becak. Tapi kalau dia ngebeca seorang diri Bapak Ibu, ya rasanya untuk dapat penghasilan yang jauh lebih besar ya akan sulit. Nah, tapi balik lagi, ingat itu harus disandingkan dengan apa goal kita. Achievable mah? Yes, ya. Oke ya, oke ya, achievable nggak ya dream kita dari pekerjaan kita ini begitu. Ya misalkan Anda punya impian hanya sekedar ya saya sih yang penting dapur ngebul lah Pak Hendy, saya punya penghasilan, saya manajer sekarang punya penghasilan 10-15 juta, yang penting kebutuhan sudah tercukupi, setahun sekali bisa jalan-jalan ke Jogja, bisa jalan-jalan ke Semarang, ke Medan, bisa jalan-jalan ke Bali, udah bersyukur. Ya udah berarti kan intinya bahwa pekerjaan Anda sudah ketemu dengan goal Anda kan? Berarti artinya ya sudah oke. Nggak perlu goal itu harus beli mobil mewah. Nah ini balik lagi tergantung daripada goal Anda. Makanya saya bilang, bisa nggak bisa pekerjaan Anda achievable? Kalau memang seorang tukang beca tadi contohnya ya, dan dia punya impian hanya sebatas ya saya ingin hidup sederhana, yang penting dapur mesti ngebul, istri anak bahagia, bisa liburan lah keluar kota sedikit-sedikit yang di luar kota dia misalkan. Yang penting itu saja berarti sudah works. Ya, berarti dia sudah bisa mencintai pekerjaannya. Maksud saya begitu. Bukan berarti harus pekerjaan itu harus goalnya harus tinggi banget, enggak. Disesuaikan dengan dream Anda, Bapak Ibu. Bisa dipahami ya. Jadi kita harus cocokkan. Ya, kalau dream Anda besar, Bapak Ibu, Anda ingin punya penghasilan 50, 100 juta, 1M setiap bulan misalkan, ya. Tetapi pekerjaan Anda mungkin, mohon maaf, Anda mungkin sebagai seorang karyawan saja. Apakah bisa capai 1M setiap bulan? Nggak bisa, Bapak Ibu. Wong untungnya perusahaan aja belum tentu 1M sebulan. Anda mau digaji berapa? Nah, untuk dapat penghasilan 1M sebulan, Anda hanya bisa lewat jalur pengusaha, betul nggak? Anda bangun bisnis, gak ada cara lain. Nah itu loh maksud saya. Jadi jangan sampai Anda punya impian setinggi langit, tapi pekerjaan Anda hanya bisa menghasilkan
potensi yang kecil, sehingga ini gapnya terlalu jauh, membuat Anda nggak akan cinta dengan pekerjaan. Setiap hari Anda akan ngedumel terus, ya Anda akan mikir kapan ya gue capai impian Anda, kapan kita capai impian kita masing-masing, kita capai impian sendiri, saya capai impian saya. Tapi sambil itu kita udah tahu 5 tahun, 10 tahun lagi, 20 tahun bahkan nggak bisa capai impian kita di dalam pekerjaan itu. Karena tidak semua pekerjaan Bapak Ibu memiliki potensi penghasilan atau potensi income yang sama ujung-ujungnya, top-topnya gitu ya. Anda paham maksud saya ya Bapak Ibu ya? Ya betul ya Pak Raffi ya, nggak semua pekerjaan. By the way, makanya kita harus cocokin goal kita dalam pekerjaan. Makanya saya tanya di pertanyaan kedua, checklist kita, pertanyaan saya buat Anda di number 2 ini adalah kita harus ya tanya apakah achievable to our goal ya. Apakah pekerjaan kita punya potensi ini bisa mencapai impian kita. Kalau impian kita bisa dicapai dengan jalan kita saat ini, tenang kok Pak, nanti suatu saat saya bisa jadi CEO kok Pak di pekerjaan, dan cukup Pak dengan kesibukan dan lain-lain ya saya bisa dapat 100 juta CEO loh ya. Ya silahkan gitu ya, dengan gaya hidup CEO Anda suka dengan impian itu, go ahead. Artinya Anda bisa happy di situ. Tapi kalau Anda nggak bisa happy di situ, jangan paksakan. Anda harus cari, Anda harus bangun bisnis. Betul ya, Bu Susi, thank you responnya. Ya, oke ya. Oke, Pak, dan potensi penghasilan besar tapi hingga saat ini belum sesuai harapan awal, masih berjuang. Ya nggak apa-apa, kalau masih berjuang Mas Danang, it's okay. Ya lanjut aja terus, ya lanjut terus sampai Anda hasilkan sesuatu yang Anda inginkan. Karena kita tahu bisnis itu kan punya potensi ke sana. Kita lihat mungkin leader kita mungkin lihat atasan kita bisa loh mendapatkan kehidupan seperti yang kita inginkan, ya berarti kita jalanin gitu ya. Tinggal kita tanya aja caranya gimana Pak, Bu, untuk nyampe ke situ tuh gimana supaya kita bisa sampai kayak kamu, begitu kan, kita tanya gitu ya. Ya jadi lebih baik kita tanya ya. Oke, jadi itu pertanyaan number 2 ya, sudah 2 ya. Silahkan jawab di kolom chat, apakah pekerjaan Anda saat ini untuk mencapai goal Anda mungkin dicapai. Kalau mungkin artinya cinta Anda akan terus bertumbuh ya, akan terus flourish, berkembang, growth. Karena jatuh cinta ini pun sendiri bukan harus jatuh cinta langsung, tapi ada pertumbuhan di dalamnya. Seperti cinta kita sama pasangan, ada pertumbuhan kan, begitu Bapak Ibu ya. Nggak serta-merta cinta itu langsung 100%, 1000% begitu ya. Ada yang bertumbuh di dalam situ. Ya, tapi kalau udah nggak sesuai harapan, udah nggak bisa capai meet goal kita, jangan harap kita bisa jatuh cinta dalam dengan pekerjaan itu ya. Jadi silahkan dijawab number 2 buat Anda semua ya. Oke, number 3 apa sih Bapak Ibu? Ada yang bisa bantu saya mungkin? Mungkin menurut Anda apa sih yang harus ditanya gitu ya, sambil kita jalan gitu ya di dalam IG Live ini ya. Nah Bapak Ibu, yang kita harus lihat adalah number 3 adalah kita harus mengenal ya bagaimana potensi masa depan ya, atau kita sudah cukup mengenalkah pekerjaan kita, bidang pekerjaan kita seperti apa, seluk-beluknya. Kalau Anda bergabung di sebuah perusahaan multi level marketing, Anda bergabung di sebuah perusahaan insurance, property, Anda sudah kenal nggak dengan perusahaan tempat kita bermitra, contohnya begitu. Jadi kita lebih ke arah bukan potensi pekerjaannya, kalau tadi nomor itu pekerjaannya, yang ini kita sudah mengenal nggak, begitu ya, tempat lingkungan di mana kita bekerja seperti apa, sepak terjang perusahaannya seperti apa. Atau kalau kita berusaha sendiri, kita harus lihat berarti di bidang kita, misalnya saya di bidang training, Bapak Ibu di bidang motivasi, saya harus lihat teman-teman guru-guru saya yang ada di bidang ini gaya hidupnya kayak apa ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, begitu ya. Nah itu kita harus lihat ya. Terkadang Bapak Ibu potensinya besar, uangnya bisa didapat dari satu pekerjaan bisnis tertentu, tapi Anda nggak suka dengan lingkungannya ya, Anda nggak suka dengan, Anda nggak nyaman dengan kondisinya. Oh nggak nyaman, saya ingin sih, misalnya saya seperti guru saya punya penghasilan miliaran setiap bulan, ngajar segala macam, training kemana-mana, tapi saya nggak suka dengan perjalanan travelingnya, saya nggak suka misalkan ketemu banyak orang, ya repot juga, begitu Bapak Ibu ya. Jadi itu kita harus tanyakan juga, begitu ya, bagaimana dengan perusahaan tempat kita bermitra, perusahaan tempat kita bekerja, atau bidang pekerjaan yang kita jalani, potensi masa depannya seperti apa, lingkungannya seperti apa, culture-nya bagaimana, ya gaya hidup yang bisa diraih seperti apa, apakah itu sesuai dengan kehidupan yang Anda inginkan, begitu ya, apakah itu sesuai dengan apa yang Anda
cita-citakan begitu ya. Nah ini penting sekali begitu. Kalau number 2 tadi lebih ke arah hasilnya, income-nya, duit yang didapat bisa nggak capai goal kita. Tapi yang ketiga ini lebih berpengaruh kepada apa sih Bapak Ibu? Lebih kepada lingkungan, environment-nya. Ya bisnisnya kita sudah tahu banyak nggak? Kalau kita semakin mengenal bisnis kita, contoh Anda bermitra dengan sebuah perusahaan, contoh di multi-level marketing, asuransi, properti, apapun itu. Mungkin Anda bermitra dengan supplier, Anda usaha sendiri, misalkan Anda punya restoran, gitu Bapak Ibu ya. Anda bermitra dengan supplier bakso, misalkan ya, Anda restoran mie, misalkan begitu ya. Anda bermitra dengan supplier mie-nya sendiri, supplier misalkan bahan-bahan masaknya, ya bumbu-bumbu dapurnya. Nah, kita harus bisa melihat partner mitra kita, perusahaan tempat kita bekerja, tempat kita bermitra ini seperti apa sepak terjangnya, ya, sehingga ketika mereka memiliki track record yang baik, Bapak Ibu, ya, mereka memiliki satu sepak terjang yang bagus, nah itu akan membuat kita nyaman, membuat kita jadi aman bekerja. Jangan kita bernaung di satu perusahaan yang Senin buka, Kamis tutup, Senin Kamis begitu. Makanya ada istilah Senin Kamis kan, Senin buka, Kamis tutup gitu. Ada cilaka Bapak Ibu, udah jatuh cinta, udah tahu potensinya besar, passionnya ada di situ kitanya, tapi perusahaannya nggak kuat. Ya kita bernaung sama satu perusahaan yang nggak serius mengelola bisnisnya, jangan. Ya kita nggak bisa mempertaruhkan masa depan kita sama perusahaannya seperti itu. Begitu juga ketika kita bermitra sama supplier. Kalau Anda berusaha sendiri misalkan gitu ya, Anda memiliki bisnis sendiri, pasti ada supplier yang bernaung, ada supplier selalu mensuplai barang-barang ke tempat Anda. Nah, kita harus punya hubungan yang bagus dengan mereka, cari tahu mereka seperti apa. Ya, apa yang bisa mereka support buat kita, apakah bisa panjang atau enggak. Ya, nah itu yang harus kita jawab begitu ya, number 3 buat kita semua. Karena mau tidak mau kita harus punya lingkungan yang bagus juga. Pekerjaan itu nggak cuma sekedar uangnya, banyak menawarkan pekerjaan uang yang bagus tapi lingkungannya nggak nyaman. Ya bahkan ada beberapa pekerjaan yang duitnya gede tapi lingkungannya harus sogok-sogokan, lingkungannya nggak sesuai dengan kita punya hati nurani. Nah itu juga nggak bisa Bapak Ibu. Mau gimana? Yang kita nggak bisa jatuh cinta dengan pekerjaan itu terlalu dalam, karena nggak sesuai dengan mungkin passion kita, nggak sesuai dengan kita punya satu minat, suatu hati gitu ya, di hati kecil kita nggak berkata kayaknya bukan deh begitu ya Bapak Ibu. Nah itu yang ketiga Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bisa cukup dipahami dan Anda semua semakin paham ya. Checklist ini, pertanyaan ini silahkan dijawab ya. Tadi kita sudah lihat apakah sesuai dengan passion. Yang kedua adalah apakah achievable to your goal, ya hasil daripada pekerjaan ini bisa nggak mencapai impian kita, meloncat kepada ke situ. Kalau hasilnya nggak bisa, nggak works, jangan. Yang ketiga, kita harus lebih sudah tahu nggak lingkungan seperti apa yang kita hadapi, pekerjaan kita, supplier kita, tempat kita bermitra, perusahaan kita itu seperti apa. Karena ketika kita oke, live-nya di save ya, oke siap, pasti ya Pak Daniel, ini dari Jepang nih, kemarin baru gempa katanya di prefecture apa itu, Fukushima atau apa tuh ya, waduh ngeri itu, 7,1 skala Richter. Mudah-mudahan Pak Dani di sana sehat-sehat terus ya. Jauh kayaknya ya Pak Dani ya kalau di Gifu ya. Oke ya, oke. Nah itu dia yang harus kita tanya ya. Jadi kita bisa menjawab, kalau 3 itu sudah kita bisa jawab yes, berarti itu bagus banget ya, bagus banget begitu Bapak Ibu. Nah berikutnya adalah teman-teman semua yang harus kita tanyakan. Saya ingin juga Anda buktikan buat diri Anda sendiri bahwa pertanyaan ini works buat Anda, membuat Anda jatuh cinta banget dengan pekerjaan. Yang keempat adalah kita harus tanya, apakah pekerjaan Anda ini ya berdampak positif, ya berdampak positif buat orang-orang di sekitar Anda. Apakah produk yang Anda jual Bapak Ibu, apakah pekerjaan yang Anda lakukan saat ini memberikan dampak yang positif buat orang-orang di sekitar Anda. Jangan-jangan Bapak Ibu pekerjaan yang Anda lakukan saat ini tidak memberikan dampak positif, bahkan ganggu orang lain, bahkan merugikan orang lain, bahkan nipu orang lain. Jangan sampai ya, walaupun duitnya banyak, walaupun mungkin lingkungan tempat kerja Anda suka gitu ya, tapi karena produk yang Anda jual itu tidak bisa membantu banyak orang, tidak bisa menjawab kebutuhan orang, menjual tidak sesuai dengan apa yang diharapkan begitu, tidak sesuai kualitasnya. Ada begitu barang-barang Bapak Ibu yang harganya mungkin cukup mahal tetapi kualitasnya mungkin tidak bagus ya. Ini sama dengan mungkin dalam tanda kutip menipu begitu ya. Menipu, yang penting ya branding deh begitu, yang penting iklannya bagus begitu ya. Nah itu
orang banyak mungkin beli tapi nggak akan repeat order sama Anda, saya yakin Bapak Ibu ya. Ini penting sekali gitu ya, ketika produk atau jasa yang kita jual bisa bermanfaat untuk orang itu baik sekarang atau di jangka panjang. Ya, misalkan Anda jualan asuransi itu bagus banget Bapak Ibu. Asuransi sudah pasti membantu. Tapi ingat, ada juga asuransi yang abal-abalan, betul? Anda jualan produk deposito, bagus Bapak Ibu untuk nabung ya tujuannya. Tetapi apakah ya deposito ini benar-benar deposito atau depositoan money game begitu? Anda ikut sebuah MLM-nya punya produk, betul, produknya mungkin bermanfaat, bagus, tapi apakah Anda bernaung di sebuah perusahaan atau produk ini benar-benar works, bermanfaat? Jangan-jangan cuma testimoni aja dibuat-buat, kita nggak pernah tahu. Nah, makanya kita harus selami dulu gitu ya, menjalani bisnis itu atau pekerjaan itu jangan sampai kita merugikan orang. Kita berkembang, wah investasi luar biasa ya dan lain-lain, tapi setelah 3-4 tahun tutup perusahaannya Bapak Ibu, dan yang di bawah-bawah kita ikut sama kita rugi semua ya, bahkan hilang duitnya gitu loh. Nah itu contohnya, itu jangan sampai begitu. Kita pun punya produk jasa juga, misalkan jual kuliner, jual makanan, jual aksesoris, tentunya kita harus juga bermanfaat buat orang. Jangan sampai produk yang kita jual itu sebenarnya kualitasnya rendah tapi kita jual mahal banget. Nah contohnya begitu ya, jadi berdampak baiknya buat orang Bapak Ibu ya. Nah itu yang saya ingin Anda bertanya sama diri Anda sendiri, pekerjaan Anda saat ini seperti apa. Ya, oke Mas Dadang, thank you sudah aku mengenal perusahaan, proyeksi karir, dan style kerja serta lingkungan yang banyak benefit. Tapi potensi stres cukup tinggi. Ya, wah itu dia. Stres cukup tinggi sesuai nggak dengan Anda keinginan. Kalau Anda tahan dengan stresnya itu, yang penting duitnya deh banyak, ya sudah. Begitu, bisa jadi Anda fall in love dengan pekerjaan itu karena Anda tahan. Ya, Anda tahan begitu dengan pekerjaan itu. Oh nih, Pak Dan sudah jawab ya, jauh banget katanya gempanya ya. Oke, Foni selamat malam. Ya selamat bergabung. Khusus ini kasih komentar apa nih? Sangat berdampak karena saya suka melihat anak kecil memakai aksesoris, kelihatan imut, good dan tambah cantik. Terus kalau jadi relawan senang melihat senyum mereka. Yes, itu hal yang sangat bagus sekali. Bahkan indikatornya kita tuh jatuh cinta dengan pekerjaan tuh ibaratnya kita melakukan sesuatu nggak dibayar pun happy ya, nggak dibayar pun happy Bapak Ibu, betul ya. Kayak Bu Susi ini bagus, jadi contoh yang bagus ya, cukup melihat senyumnya aja udah happy begitu ya, menjadi relawan ya. Saya juga sometimes seringkali mengadakan seminar ya secara gratis, seminar amal. Saya happy aja bisa nyumbang sekian juta gitu ya, entah di gereja saya, entah di panti, entah di tempat sosial yang lain ya. Seperti hari ini IG Live kita bisa ketemu, saya bisa sharing sama Anda semua, ini happy loh, nggak perlu dibayar Bapak Ibu, tapi good, itu ada feeling good gitu ya. Nggak tahu kenapa begitu, saya bisa sharing apa yang saya tahu dari pengalaman saya, yuk kita sharingin begitu ya, dan itu sangat menyenangkan buat saya. Halo Pak Muryoko ya, selamat malam ya, sudah join ya. Oke, memang IG Live ini biasa keluar masuk itu udah biasa Bapak Ibu ya. Oke ya, jadi itu adalah pertanyaan yang keempat ya. Anda boleh tanya seberapa besar apakah dampak yang diberikan dari bisnis Anda ini memberikan dampak yang positif atau negatif buat orang-orang di sekitar Anda. Ya, Bu Linda, bener coach, biar dilihat orang stres tapi kita tetap happy jalanan. Yes, itu Bu Linda ya. Jadi penting ya kita jatuh cinta sama pekerjaan kita itu ya, jangan sampai kita tersesat lah ya, maka kita nggak bisa mencapai potensi kita kan, nggak sukses begitu ya. Kalau Bu Lina, saya yakin lah Bu Lina sudah mensukseskan banyak orang ya, luar biasa ya, saya kagum sama Bu Linda. Makasih Bu sudah denger sharing saya gitu ya. Halo, ini ada IRM 6112 join juga ya. Nah teman-teman silahkan kalau ada pertanyaan sebelum saya bahas pertanyaan yang kelima yang saya ingin Anda tanyakan buat diri Anda sendiri terhadap pekerjaan dalam rangka Valentine edisi spesial ini. Ngomongnya cinta-cintaan gitu ya, ngomongnya ya pasti hubungannya dengan ke situ ya, jatuh cinta ya, hubungan yang baik gitu ya. Oke, Jolan 63 Bu Jolan atau Bapak nih ya. Oke, selamat malam ya. Oke, nah jadi silakan kalau ada pertanyaan Anda boleh tanya di kolom komentar ya. Kalaupun ada mau nambahin pertanyaan apa lagi yang mungkin saya nggak kepikiran, silakan Bapak Ibu. Tapi which is 5 pertanyaan ini saya udah pikirkan, which is sudah sangat bagus gitu ya, udah cukup membuat Anda jatuh cinta begitu. Dan saya ingin Anda buktikan sendiri di dalam pekerjaan Anda gitu ya. Nah, Bapak Ibu, yang kelima, Bapak Ibu, yang saya ingin sharingkan dan menurut saya ini yang paling penting, seperti tadi saya sudah mention sama Mas Danang begitu ya. Oke ya, adalah pekerjaan ini, apakah pekerjaan ini selalu Anda bawa dalam doa setiap hari? That's the sign bahwa Anda jatuh cinta dengan pekerjaan, betul?
Dulu waktu Anda berhubungan dengan mantan suami Anda, mantan eh, istri Anda, sekarang jadi suami dan istri Anda tentunya ya, Anda doain dia kan, gitu nggak? Ya, Anda bertanya sama Tuhan kan, ini pasangan yang tepat nggak ya Tuhan, bener nggak? Ya, dan kalau memang itu yang terbaik buat Anda, begitu ya, selalu aja dibukakan jalannya, ya, selalu ada jalan yang terbuka begitu, walaupun tantangan hambatan kayak tadi Bu Linda bilang stres begitu, tetap aja kita happy jalaninnya. Ya betul ya. Halo Pak Raymond Ang ya, ini ya selamat malam Pak Raymond, mudah-mudahan bisa stay tune ya. Ini sharing aja ya Pak, sharing-sharingnya. Jadi apakah pekerjaan number 5 ya, pertanyaan ini selalu Anda bawa dalam doa setiap hari ya, sehingga minta Tuhan untuk bukakan jalan ya, bukakan jalan apapun yang terjadi, pasti walaupun banyak hambatan Tuhan akan buka sedikit-sedikit jalan itu ya, kalau memang ini sesuai. Kalau Anda jatuh cinta dengan pekerjaan Anda, pasti Anda bawa dalam doa tiap hari Bapak Ibu, dalam mungkin ibadah Anda, dalam sholat Anda setiap hari, mungkin setiap Anda saat teduh kalau yang Nasrani pagi-pagi begitu ya, Anda berdoa untuk pekerjaan Anda berdoa buat tim Anda, betul nggak? Anda berdoa untuk apa yang akan Anda lakukan hari ini dan semoga itu memberi dampak, betul ya. Nah, kadang bawa dalam doa, kadang enggak ya, it's okay Pak ya. Maka checklist ini maksud saya adalah kita lihat 5 ini, mana yang Anda checklist, yang Anda jawab iya, semakin banyak yang Anda jawab iya semakin bagus, maksud saya begitu. Ya, selalu kata Bu Fani, halo Bu Fani sama Rinda ya, baru gabung, it's okay ya. Jadi itu yang kita harus tanyakan Bapak Ibu, karena ada pepatah mengatakan doakan apa yang kita kerjakan kan, gitu ya, dan kerjakan apa yang kita doakan. Itu betul ya. Jadi nggak bisa kita ini tidak membawa pekerjaan itu di dalam doa. Kalau kita bawa di dalam doa itu kita semakin apa ya, ada kekuatan begitu ya, ada satu kekuatan yang selalu Tuhan kasih setiap hari buat kita. Nah, selalu afirmasi good juga itu ya, afirmasi bagus juga itu ya, itu bener banget gitu ya. Jadi apakah kita selalu bawa dalam doa? Buat Anda yang mungkin belum bawa dalam doa ya, Anda coba berpikir gitu ya, apakah ini pekerjaan yang cocok buat Anda ya. Tapi kalau pekerjaan ini cocok buat Anda, saya yakin sekali biasanya Anda akan pasti bawa dalam doa setiap hari ya, karena Anda ingin seriusin kan, Anda ingin dalemin gitu loh pekerjaan ini, walaupun Anda baru startup, walaupun Anda baru misalkan bekerja atau baru memilih satu bidang tertentu, tapi Anda sudah mau untuk memulai mendoakan pekerjaan itu ya, dibanding Anda yang cuma asal-asalan begitu ya, ya bersyukur berhasil enggak, gimana nanti, yang enggak serius, biasanya sih berdoa juga lupa begitu ya, begitu ya. Jadi itu sih yang paling penting. Nah, doa ini Bapak Ibu, tadi Mas Adang bilang bisa nggak kita menimbulkan passion di tempat yang baru. Nah, makanya nomor 5 ini menjadi penting, akan membungkus semuanya Bapak Ibu. Ketika kita berdoa ya, dan Tuhan menunjukkan jalan, terkadang sometimes Bapak Ibu, nggak selalu, apa yang kita sebut dengan passion, kadang-kadang Tuhan suka menunjukkan ada tempat yang lebih baik ya, sometimes ya, nggak selalu. Saya beberapa lihat orang yang dulunya teman saya Bapak Ibu ya, dia seorang arsitek Bapak Ibu ya, dulu cukup terkenal dia ya, dalam artian pinter lah gitu ya di kampus dan segala macam, sekarang jadi tukang potong daging di pasar begitu ya. Dan saya tanya, kenapa kamu jadi tukang potong daging, duitnya lebih gede di sini, dia bilang, dan saya enjoy ngelakuinnya daripada saya harus nunggu proyek, dia bilang. Ya mungkin beda ya, mungkin panggilan dia mungkin nggak harus proyek jadi arsitek begitu atau interior, tetapi dengan tukang potong daging di pasar, tukang potong daging sapi, daging ayam di pasar aja, dan itu menghasilkan uang buat dia ya, dia menjual daging itu tiap hari, itu ternyata works buat dia. Maka harus dimulai dari doa dulu ya, kita harus mendoakan apakah betul ini jalan yang memang Tuhan inginkan buat kita Bapak Ibu, itu maksudnya ya. Terkadang passion itu bisa dibelokkan oleh Tuhan, karena kita nggak pernah tahu Tuhan punya rencana apa buat kita kecuali kita tanya ya. Makanya jangan hidup kita asal-asalan, kita mesti tanya begitu, apakah ini memang yang the best buat kita. Maka ketika ada damai sejahtera, kita enjoy walaupun stres, seperti Bu Linda bilang ya, kita tetap happy. Nah, itu ada satu tanda yang Tuhan sudah kasih buat kita. Tapi kalau memang nggak cocok dan memang bisnis ini memang membawa suatu duka buat Anda dan keluarga, mungkin di beberapa tahun ke depan, Tuhan bisa lihat, bener nggak? Dan biasanya Tuhan akan belokkan. Ada satu profesi yang lebih baik, misalkan gitu, Coach Hendy ada profesi yang lebih baik untuk kamu, dan Anda harus percaya dengan hal itu. Maka apakah kita bawa itu dalam doa begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu penting
Ya, saya percaya setiap agama akan mengajarkan hal yang sama. Kita harus berdoa dekat dengan Tuhan, betul nggak? Sama kayak di zaman kita masih Imlek ya sekarang, buat Anda yang merayakan ya, kongsi ya Imlek. Nah itu kata fu ya, saya baru belajar tadi ya di acara pagi ya, ada ibadah begitu, saya baru belajar ternyata tulisan fu itu bagus sekali gitu ya, di yang artinya bahagia dalam adat atau bahasa Tionghoa begitu ya. Fu itu ada istilahnya kalau kita mau bahagia, kita mau berhasil, hidup kita mau bertumbuh, harus dekat dengan Sang Pencipta. Ya kalau Anda lihat tulisan Fu, ya Anda cari ya tulisan Fu itu kayak apa. Fu bahagia artinya gitu ya, tulisan Mandarin, Tiongkok begitu ya. Itu yang huruf sebelah kanan yang ada kotaknya kayak ada gambar jendela itu, kalau Anda lihat itu artinya bahwa Anda harus dekat dengan Tuhan begitu. Maka kita bisa growth, kita bisa excel, pekerjaan kita bisa langgeng, pekerjaan kita bisa sukses, bisa bertumbuh. Itu saya baru dapat, wow, ini saya bilang bener banget. Bener banget saya bilang gitu ya. Makanya kita harus selalu bawa, harus dekat dengan pencipta kita, dengan Tuhan kita, dan harus bawa itu di dalam doa begitu ya. Maka itu menjadi satu hal yang akan selalu menguatkan kita gitu ya. Oke ya. Nah ini Mas Adang, sejauh mana pengaruh orang lain, atasan, partner, keluarga, Mas Adang, ini pertanyaan yang bagus ya, terhadap keberlangsungan pilihan passion kerja pribadi vs harapan orang terdekat. Nah, memang biasanya kalau seorang anak ya biasanya banyak dipengaruhi oleh orang tua, betul nggak Mas Danang ya? Orang tua, kamu harus jadi dokter, ya kamu kudu jadi dokter, pokoknya mau nggak mau. Padahal si anak mungkin nggak suka jadi dokter, dia pengen jadi penyanyi misalkan begitu. Nah itu bisa jadi dipengaruhi. Tapi nanti memang biasanya makanya orang tua itu yang terbaik sebenarnya adalah jangan memaksakan kehendaknya. Kita harus lihat potensi atau kesenangan si anak itu apa begitu, itu contohnya. Nah sejauh mana pengaruhnya ya itu balik lagi, kalau atasan menurut saya atau hanya sekedar teman, biasanya pengaruhnya itu nggak terlalu besar Mas Danang ya gitu ya. Tapi kalau orang tua atau istri atau suami kita itu biasanya cukup besar loh pengaruhnya. Nah tinggal kita bisa screening aja mana yang betul-betul ini sesuai, dan kita mesti tanya kenapa kamu sarankan saya pindah profesi misalkan, atau kenapa kamu sarankan saya menjadi profesi ini atau bekerja di sini. Ya kita harus tanya maksud dia apa. Ya karena pasangan itu kan partner ya, itu suami atau istri itu kan satu hubungan yang nggak bisa dipisahkan. Kita mesti diskusi dengan dia. Apakah memang kamu melihat bahwa selama ini saya bekerja nggak cukup menghasilkan? Bisa aja kan istri kita ngomel begitu, atau suami kita ngomel, kenapa istri kok bekerja nih terus-terusan pagi siang malam nggak ada di rumah pada anak terlantar. Kan mungkin suami nggak seperti itu. Mungkin itu ada juga intervensi Tuhan dari partner kita, bisa jadi. Nah kita harus perdalam dulu maksudnya apa begitu ya, sehingga kita betul-betul bisa menikmati hidup kita, jatuh cinta dengan pekerjaan kita dengan baik begitu ya. Jadi kalau sebelum menikah memang orang tua yang besar hubungannya, pasti pengaruhnya cukup besar. Tetapi balik lagi, makanya tergantung orang tuanya itu sendiri gitu ya, apakah memaksakan atau tidak. Tapi ujung-ujungnya saya percaya sih bahwa Tuhan nggak pernah punya satu rencana yang gagal ya, walaupun dipaksakan. Ternyata orang ini misalkan senang nyanyi tapi disuruh jadi dokter, ya kalau memang di tempat ternyata dia jadi dokter, dia enjoy, dia baru bahwa ternyata oh orang tua saya menjorokkan saya ke dunia kedokteran ternyata untuk satu hal ini, untuk maksud tertentu. Nah bisa jadi itu menjadi satu fall in love ya, fall in love yang berbeda. Sama seperti Anda lihat ada ya pasangan suami istri yang dijodohkan, benar nggak Bapak Ibu? Tapi nggak semua pasangan suami istri yang dijodohkan itu berakhir cerai atau nggak cinta, enggak. Ada yang malah jadi semakin sayang. Nah seperti itu, kadang-kadang dipertemukan bukan dengan keinginan dia, orang lain yang mempertemukan, tetapi jadi fall in love, ada gitu ya, ada loh seperti itu. Jadi kita harus ini sifatnya kondisional, yang penting kita harus bisa melihat kadarnya, dan juga kita tahu mana yang terbaik buat kita sendiri begitu ya Mas Danang. Jadi pengaruhnya pasti ada. Kalau atasan cuma rekan kerja, sahabat, biasanya nggak terlalu gede, tapi suami istri atau orang tua tuh gede banget ya itu cukup besar gitu ya pengaruhnya ya. Oke, ini ada halo Shirley ya temen ya. Oke, udah lama kita nggak bersua. Yang bisa bolak-balik kan hati kita hanya Tuhan ya, jadi selalu minta yang terbaik buat kita dan manfaat banyak orang, betul Bu Linda. Jadi ini yang paling harus kita lakukan, yang akan merangkum semuanya begitu. Sama sebenarnya checklist atau pertanyaan yang saya ingin tanyakan, yang ingin menguji Anda. Tadi ada 5 pertanyaan, atau Anda buktikan sendiri bahwa Anda jatuh cinta dengan pekerjaan Anda fall in love dengan pekerjaan Anda. Ya sebenarnya ini sama seperti kita menjalin hubungan sehari-hari kan. Anda lihat deh,
Ya, seperti contohnya yang pertama harus sesuai dengan passion. Ya, tadi saya sudah bilang ada kliknya nggak? Ya, kalau nggak kliknya dengan pasangan, mau ganteng kayak apa, mau cantik kayak apa juga nggak klik kok. Ya kita nggak bisa mendengar sama pasangan. Sama dengan bisnis juga. Ada satu klik nggak dengan bidang tertentu. Enjoy nggak, comfort nggak jalaninnya, nyaman nggak, ya begitu ya, menjalankan ini begitu ya. Jadi itu sama. Yang kedua tadi kita ulang ya, bahwa harus achieve tuh kepada goal kita. Sama memilih pasangan juga kan mirip-mirip kayak punya bisnis kan ya. Anda juga harus lihat pasangan kita ini berdua bisa satu satu sama lain mendukung nggak untuk achieve goal kita, membangun karir suami istri, bener nggak, membangun karir masa depan. Kita harus lihat. Pilih pasangan juga sama Bapak Ibu, harus kita lihat nih soal calon istri gua, calon pasangan, calon suami gua ini bisa mencapai impian saya juga nggak ya, bantu-bantulah satu sama lain, bisa dukung nggak ya, kamu mau dukung saya nggak ya, saya bekerja seperti ini, kamu bekerja begitu, kamu bisa, kita saling dukung nggak, gitu ya. Itu kita harus tanya kan, mirip banget dalam real life kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya tadi yang ketiga masih ingat apa, harus kita lihat potensinya ya, lingkungannya. Nah sama ya, memilih pasangan emang kagak lihat keluarganya, emang Anda cuma lihat cantiknya begitu, Anda cuma lihat cuma lihat cakepnya gitu ya, atau banyak duitnya ya, enggak juga. Anda pasti lihat juga keluarganya kayak apa, adik kakaknya kayak apa, bener nggak, kebiasaannya gimana, culture keluarganya, bener nggak Bapak Ibu. Ini real life loh, kita bahas langsung dari kehidupan sehari-hari yang memang nyata begitu loh, bahwa ini bisa kita terapkan di dalam bisnis. Kita harus lihat lingkungan, nggak cuma mikirin aduh cantik doang tapi waduh di rumah luar biasa begitu ya Bu Hajrah, halo ya, malam ya. Jadi kita harus lihat kan cocok nggak culture keluarganya. Jangan-jangan dia orangnya kolot banget, keluarga kita modern, bisa jadi bentrok begitu Bapak Ibu. Kita mesti lihat. Kalau Anda bisa terima dengan hal itu ya go ahead, ya nggak apa-apa. Nggak cuma juga banyak duitnya kan, Anda ya, saya cewek, orang bilang cewek matre, menurut saya cewek matre nggak sepenuhnya salah ya. Memang zaman sekarang cewek juga perlu ya memiliki pasangan yang bisa membiayai hidup dia dong ya kan, bukan masalah materainya gitu ya, tapi kita harus berpikir logis gitu ya. Kalau saya cowok berpikir logis bahwa cewek juga harus punya, atau cowok pun sama, harus bisa mapan kan gitu ya. Nah gitu, nggak cuma uangnya aja kan, kita memilih pasangan kita mesti tahu orang tuanya kayak apa ya, kebiasaan hidupnya seperti apa, maka perlunya pendekatan begitu ya. Makanya saya bilang proses jatuh cinta itu adalah bukan satu jalan, tapi itu bertumbuh ya, bertumbuh, kita semakin growth, bertumbuh untuk mencintai pasangan kita juga seperti mencintai pekerjaan kita begitu Bapak Ibu ya. Itu yang penting. Kemudian yang keempat tadi saya mungkin bahas lagi sekali lagi, apakah pekerjaan Anda saat ini Bapak Ibu semua bermanfaat buat orang banyak secara positif. Sama Bapak Ibu, ketika kita ada di kehidupan kita berpacaran, kita memiliki hubungan ya dengan suami atau istri kita, bisa nggak kita memberi dampak buat orang lain kan. Ketika pada saat pacaran aja udah sering ribut ya, orang tua jadi ikut ribut, sahabat jadi ribut gara-gara pasangan kita, dampaknya udah jelek banget Bapak Ibu ya. Nah itu bahaya ya, tidak bisa memberikan dampak yang baik saat ini, bahkan dampak positif untuk masa depan. Apakah Anda mau pilih pasangan seperti itu? Ya silahkan. Kalau mau diterusin, saya yakin mungkin bisa jadi pegat, menikah bisa jadi cerai begitu Bapak Ibu ya. Jangan ya, jangan sampai. Maka kita harus betul-betul lihat sama dengan pekerjaan kita ya. Tuh Bu Susi, gak ada cewek matre kok, yang ada maybe si cowok nggak bisa ngimbangin. Yes. Ya ada sih yang kebangetan sih, ada ya. Saya lihat beberapa teman saya yang matre banget ya, kalau cari cowok harus yang kaya. Ada teman saya begitu, ini cerita aja, harus cari yang kaya gitu. Kalau nggak kaya dia nggak mau Bapak Ibu, nggak tahu kenapa. Tapi ya memang udah standar dia mungkin ya, standar kehidupannya seperti itu. Dan nggak apa-apa ya, itu memang dia. Kalau memang itu works buat dia nggak apa, ya silakan. Tapi belum tentu itu juga works buat kita kan, belum tentu works buat saya, belum tentu works buat Anda begitu, cara seperti itu ya. Ya ada orang bilang wah menikah dengan yang kaya tapi setiap hari digaplokin sama suaminya. Nah, apakah mau seperti itu? Kan juga nggak begitu Bapak ya. Sama dengan pekerjaan kan, wah Anda kaya sih, punya duit banyak tapi tiap hari nipuin orang Bapak Ibu. Tidak bisa memberikan dampak yang positif buat orang-orang di sekitar kita. Apakah Anda mau seperti itu? Ya lama-lama Anda ditimpukin orang kan, Anda jual produk keuangan yang mungkin nggak bisa balik duitnya, misalkan ya money game misalnya gitu ya, dan lain-lain. Itu nggak mau. Saya yakin Anda
juga punya hati nurani gitu dalam hal itu ya, bahwa bisnis yang kita kerjakan nggak bisa memberi dampak, sama seperti pasangan juga ya, sudah pasti dampaknya kurang bagus ya, ngapain kita terusin begitu ya, sama dengan bisnis ya. Oke, dan yang terakhir tadi kita sudah rangkum adalah masalah mendoakan pekerjaan kita. Nah sama ya, di dalam kita juga berpasangan, kita juga dalam rangka hari kasih sayang ini, apakah memang kita juga mendoakan pasangan kita, itu yang penting sih ya. Apakah kita juga saling mendukung untuk mendoakan pasangan kita? Kalau iya ya sama kan dengan pekerjaan, kita harus doakan pekerjaan kita setiap hari, bahkan ya sehari bisa beberapa kali begitu ya, kita minta untuk dibukakan ya jalannya dan segala macam Bapak Ibu. Jadi itu yang menarik sih Bapak Ibu, saya pikir setelah saya merenung selama Valentine ini Bapak Ibu semua ya, apa yang saya bisa lihat saya ingin bagiin kepada Anda ya inilah ya gitu, bahwa pekerjaan itu memang seperti hidup kita sehari-hari. Maksud saya bahwa ketika Anda pun dulu memilih pasangan, jadi suami Anda, sekarang menjadi istri Anda, saat ini melahirkan anak-anak yang mungkin sangat Anda idam-idamkan saat ini, apakah itu juga bisa kita terapkan di dalam pekerjaan? Dan itu bisa. Maka Anda harus tanya, checklist 5 pertanyaan saya yang tadi saya tanyakan sama Anda, mudah-mudahan semuanya bisa Anda jawab dengan ya. Ya Bu Foni, sama-sama, thank you. Mudah-mudahan bisa Anda jawab dengan pertanyaan yang oke ya, dan Anda bisa checklist semuanya. Coach nggak bisa semuanya saya checklist, Coach, cuma 4 dari 5. Tanya sama diri Anda sendiri Bapak Ibu, gimana caranya hal yang tidak Anda checklist. Misalnya Anda tidak berdoa, jarang-jarang berdoa. Tadi Bapak ya ada yang jawab gitu ya, saya jarang Pak, kadang-kadang kalau ingat. Gimana caranya? Anda tanya, Anda coaching kepada diri Anda sendiri, gimana caranya supaya saya ingat pada saat berdoa, saya ingin doakan juga. Atau Anda pakai reminder begitu ya, Anda pakai pengingat misalkan begitu ya, supaya misalkan Anda mendoakan, nah seperti apa, karena itu penting ya. Berdoa tanpa usaha tidak bisa, Bu Hajrah menyambung, berusaha tanpa doa juga sombong. Yes, good banget, ini satu hal yang bagus banget ya, tidak bisa nyambung berdoa tanpa usaha ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu, jadi kita lihat checklist kita. Kalau sudah 5-5-nya checklist, berarti waduh, itu kalau Anda nggak sukses kebangetan Bapak Ibu. Itu pesan saya buat Anda terakhir. Anda sudah checklist semuanya 5-5 ini ya, Anda sudah pede banget dengan hal ini, tapi Anda belum sukses. Coba berjuang terus sampai sukses ya. Kan berdoa tentu ya, Anda terus bekerja, berusaha, trial error, lakukan terus bisnis Anda. Yang penting actionnya kan di lapangan. Semua udah jatuh cinta, udah luar biasa, tapi nggak pernah lakukan. Sama udah ngebet banget sama nih cewek atau cowok, semuanya udah tercakupi begitu ya, tapi Anda nggak mau ke jenjang lagi yang lebih serius, nggak mau coba melamar nih cewek, nggak mau coba pada hari Valentine ini kasih bunga misalkan begitu. Udah cocok sih, tapi nggak mau bertindak, nggak mau melakukan pendekatan, nggak mau cari tahu keluarganya seperti apa, nggak mau dilamar, nggak mau dinikahin begitu ya. Nah mau gimana ya, nggak akan gol-gol ya, bener nggak Bapak Ibu ya. Ya, jadi kita harus bisa tahu begitu ya, bertindak di lapangan sehari-hari. Nah itu penting gitu Bapak Ibu. Nah ini juga sama hubungannya ya, ketika kita juga sudah melakukan ya 5 checklist ini, nah berarti kita harus bertindak begitu ya, sama di dalam bisnis kita. Nah bagi yang checklistnya 5 ini belum dicek satu sama lain, satu persatu ya, silahkan Anda tanya kepada diri sendiri, gimana caranya supaya saya bisa tahu misalkan passion saya di sini misalkan begitu ya. Kalau ini Anda merasa bukan passion saya sih Pak, saya terpaksa, saya di bisnis ini saya terpaksa diajak rekan saya dan lain-lain misalkan begitu ya. Anda cari tahu gimana caranya bisa membuktikan bahwa ini passion saya ada di sini ya. Kalau memang Anda lihat bahwa lingkungannya belum tahu, Anda baru cemplung di dalam satu bisnis, so yakin aja kayaknya bagus, cari tahu dulu Bapak Ibu, sehingga Anda bisa checklist itu, lingkungannya baik, oke, dampaknya gimana, apakah produk yang dijual betul-betul sesuai manfaatnya, Anda tanya begitu ya. Dan masalah berdoa, tanya gimana caranya supaya Anda bisa doakan nih pekerjaan supaya semakin oke begitu Bapak Ibu ya. Nah teman-teman, itu yang saya bisa sharingkan Bapak Ibu selama 1 jam ini kepada Anda semua. Mudah-mudahan kalau Anda ada pertanyaan, saya buka nih pertanyaan sedikit aja. Oke Bu Hajrah nih ya, lakukan terus, jangan pernah menyerah, karena orang yang tidak menyerah adalah orang yang paling sulit ya untuk dikalahkan. Betul, orang yang tidak pernah menyerah tuh orang yang paling sulit dikalahkan. Bangun lagi, pakai rumus siapa? N+1
N itu menyerah atau jatuh, plus satu, selalu tambah satu lagi, selalu bangun lagi. Jadi rumusnya kagak ada N doang, N plus satu kalau merumus matematika. Jadi bangun terus sampai sukses. Ya, ada orang bilang, pernah nggak Bapak Ibu Anda mendengar cerita eh, tentang satu suku yang kesulitan kesulitan mendapatkan hujan begitu ya. Ya, saya cerita sedikit 5 menit nggak apa-apa ya Bapak Ibu, mudah-mudahan masih stay tune buat Anda ya. Ada satu daerah Bapak Ibu, satu daerah yang kekeringan Bapak Ibu semua ya, benar-benar kering deh, nggak bisa lagi bertanam, bercocok tanam, namanya kering, hujan juga kagak turun, gimana caranya begitu ya. Nah, di situ ada beberapa suku di daerah tersebut, di satu provinsi itu misalkan ya, ada beberapa suku dan ada satu kepala suku kayak presidennya lah begitu. Kepala sukunya yang membawahi semua suku-suku ini mengadakan sayembara, namanya juga masih zaman dulu ya. Biasanya orang percaya dengan tari-tarian, percaya dengan satu ritual-ritual keagamaan begitu ya Bapak Ibu ya, ritual begitu, dia percaya dengan hal itu. Akhirnya dipanggillah semua kepala suku dari masing-masing suku kecil ini, panggil sama si suku besar kepala sukunya ini. Hey, saya mau adakan lomba ya, saya mau adakan lomba yang sangat penting buat daerah kita, karena ini hujan udah lama nih, udah setahun kagak turun. Gimana caranya ya? Ya bahaya begitu, kita nggak bisa bercocok tanam, kita kekeringan loh tahun depan ya, kita nggak bisa makan nih semua. Akhirnya oke lah, yuk kita siapin ritual, kamu siapin ritualnya masing-masing ya. Zaman itu mungkin bukan lomba ya, tapi siapa yang ibaratnya bisa mendatangkan hujan begitu, manggil Tuhan supaya hujannya turun begitu ya, intinya begitu ya. Akhirnya dilakukanlah ritual itu. Ada suku pertama, suku kedua, suku ketiga Bapak Ibu, mereka satu sama lain bersamaan berlomba begitu ya, untuk sembahyang ya, menari, bernyanyi kepada Tuhannya begitu, dengan adatnya masing-masing begitu Bapak Ibu ya. Dengan adatnya masing-masing mereka bernyanyi ya. Tetapi satu suku ada yang menyerah Bapak Ibu, ada suku kedua, aduh nggak turun-turun ya, nyanyi setelah seminggu ya, ya nggak turun hujannya ya. Ada yang 1 bulan ya, nggak turun-turun juga hujannya Bapak Ibu. Nah, ini kepala suku yang paling besar nih sampai bingung harus bagaimana begitu Bapak Ibu ya, nih kayaknya nggak bisa begini terus nih ya, ya nggak bisa begini terus ya. Akhirnya ada suku-suku itu sedikit demi sedikit mereka menyerah, ada yang menyerah, dan ternyata tinggal satu suku Bapak Ibu ya. Setelah 3 bulan dia menari dan segala macam, akhirnya hujan turun. Wah, bersukaria dia, bersorak-sorai Bapak Ibu, hujan turun luar biasa begitu ya. Si kepala suku yang besar ini cuma tanya gitu ya, bingung dia, dan suku-suku lain pengen tanya, kamu hebatnya apa sih, kok bisa mendatangkan hujan nih ya, luar biasa banget begitu ya. Kita udah pada menyerah loh ya, kamu kok masih terus menari, kamu kok terus berdoa sampai hujannya turun begitu ya. Ya, dan si kepala suku ini, apa sih rahasianya, dia tanya ya, apa sih rahasianya kok kamu bisa berdoa sama Tuhan dan Tuhan dengar sampai hujannya turun gitu ya. Ya, si kepala suku yang kecil yang berhasil ini, kelompok kecil ini, dia cuma bilang, halo ketua yang besar, kepala suku besar ya, nggak ada rahasianya kok. Jadi apa sih, kamu kok hebat sekali nih ya, 3 bulan ya, sampai akhirnya kita nggak menderita kekeringan lagi. Rahasia kita cuma satu ya, Pak Ketu begitu ya, kepala suku, kita hanya menari terus ya, dan berdoa terus sampai hujan turun. Kalau nggak turun-turun gimana? Terus berdoa. Kalau nggak turun-turun gimana? Terus menari sampai turun. Karena pasti Tuhan itu menurunkan hujan, yang nggak mungkin, itu udah satu hukum alam begitu ya. Jadi intinya adalah menarilah sampai hujan turun. Sama seperti Anda sekarang saat ini, profesi apapun, Anda sudah jatuh cinta dengan pekerjaan Anda, harus terus jatuh cinta, harus terus menari, harus terus bernyanyi dan berdoa sampai hujannya turun, sampai sukses datang hinggap kepada Anda dan keluarga. Ya, jadi jangan lupa pesan saya terakhir, menarilah sampai hujan turun ya. Halo Pak Amin ya, baru join ya. Begitu Bapak Ibu. Jadi itu selalu saya ingat Bapak Ibu, cerita itu, menari sampai hujan turun, betul. Ya, jadi never give up itu betul-betul kita harus lakukan. Tapi never give up itu harus bisa kita akan lakukan kalau kita jatuh cinta kan dengan pekerjaan kita. Ya, kalau nggak jatuh cinta dengan pekerjaan, boro-boro 1 minggu aja udah menyerah mungkin begitu ya, sebulan aja udah mundur begitu ya, ya udah nggak tahan karena
nggak feel, nggak feeling ya, dan nggak falling in love dengan pekerjaan Anda, merasa menderita ada di situ. Tapi buat kelompok yang kecil ini dia terus menari sampai hujan terus karena dia yakin, dia percaya, dia jatuh cinta bahwa dia tahu apa yang dia lakukan akan works sampai Tuhan turun membantu mendatangkan hujan buat Anda. Ya Bapak Ibu semua, terima kasih sudah dengar saya pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu Anda, memberikan pencerahan buat Senin besok begitu ya, ketika kita memulai aktivitas lagi Bapak Ibu semua. Dan aja yang tanya juga, Bapak Ibu mau training seperti apa Pak Hendy? Ya tadi ada yang tanya juga ya. Training saya lancar Bapak Ibu semua ya. Di akhir minggu depan nih tanggal 20 saya juga ada eksklusif training ya tentang copywriting ya, excellence copywriting. Ya, dan masih ada slot bagi Bapak Ibu yang ingin belajar tentang copywriting, silahkan tanya ke admin. Ya, Anda bisa japri saya juga di DM, silahkan. Itu semi private training ya Bapak Ibu ya, hanya dibatasi untuk 15 peserta aja. Dan ini penting sekali Bapak Ibu, zaman sekarang kita bisa merangkai kata-kata untuk menginfluence, mempersuasi calon-calon pembeli kita, calon nasabah kita, calon pelanggan kita. Maka saya siapkan satu training full day dari setengah 10 sampai jam 4 sore. Saya akan bimbing dari semi private training ini tentang excellence copywriting. Ya, untuk lebih jauh silakan Bapak Ibu Anda bisa tanya ke admin saya. Dan buat Anda Bapak Ibu, sebelum saya tutup ya, buat Anda yang merayakan Imlek ya, Happy Chinese New Year sekali lagi ya, Kyung-hee buat Anda, dan buat Anda saat ini semuanya di hari yang spesial ini ya, selamat Hari Valentine buat Anda semua. Moga-moga Valentine nggak cuma hari ini, karena every day is Valentine. Setiap hari adalah hari kasih sayang buat orang sekitar kita, buat anak Anda, buat suami, buat istri Anda, buat orang tua Anda, dan semua relasi dan teman kerja Anda. Bapak Ibu, sukses selalu Bapak Ibu semua, buat Anda semua ya. Sampai jumpa ya Bapak Ibu di IG Live saya berikutnya. Mungkin saya akan kolaborasi dengan teman-teman yang lain atau saya sendiri yang Anda nantikan begitu Bapak Ibu ya. Dan yang belum join di grup mentoring saya di komunitas juara, silahkan Anda bisa japri saya, nanti kita akan masuk ke dalam grup mentoring saya di situ ya, di Telegram, via Telegram. Oke Bapak Ibu, Bu Fani, Bu Linda semuanya, Bu Hajra, Pak Marlim ya, Pak Amin ya, Bu Susi semuanya, bye-bye, goodbye buat Anda semua, Pak Danang, Mas Danang, semoga ini bermanfaat ya, dan Tuhan berkati Anda semua dimanapun Anda berada. Sukses selalu ya. See you ya Bapak Ibu semua, sampai ketemu di IG Live berikutnya. Bye-bye ya.